wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Adabiyah, guru pendidikan agama Islam dari SMK Semen Gresik. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai larangan perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba pada kelas 11 semester ganjil. Mengapa sih larangan ini penting? Berikut adalah beberapa alasannya. Yang pertama, kesehatan fisik dan mental. Perkelahian, alkohol, dan narkoba merusak kesehatan fisik dan mental pelajar secara permanen. Yang kedua, berpengaruh kepada prestasi akademik karena berdampak negatif pada prestasi akademik dan merusak perencanaan masa depan yang cerah. Yang ketiga, beresiko hukum, bisa meningkatkan resiko kecelakaan, kekerasan, dan masalah hukum yang berkepanjangan. Baik, berikut fakta mengejutkan tentang perkelahian pelajar. 20% pelajar terlibat. Jadi 1 dari 5 pelajar pernah terlibat perkelahian fisik di sekolah. Dampak seriusnya antara lain yang pertama cedera fisik yang membutuhkan perawatan medis, yang kedua trauma psikologis jangka panjang, yang ketiga gangguan proses belajar mengajar, yang keempat pencemaran nama baik sekolah. Cara pencegahan perilaku menyimpang antara lain, yang pertama, mengembangkan potensi. Berikan kesempatan pelajar mengembangkan minat, bakat, dan menemukan jati diri. Yang kedua, keluarga yang harmonis. Mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dengan hubungan baik antar anggota. Yang ketiga, pendidikan berkualitas dikarenakan pendidikan sekolah yang baik membantu anak untuk mengontrol gejolak jiwa. Dan yang ketiga, mengikuti organisasi positif. Contohnya OSIS, Karang Taruna, Majelis Taklim Remaja untuk menyalurkan aktivitas yang baik. Pengertian khomer. Khomer adalah minuman yang memabukkan serta menghilangkan kesadaran manusia. Berdasarkan hadis Rasulullah, yaitu setiap yang memabukkan adalah khomer dan setiap khomer adalah diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Khomer termasuk narkoba. Segala jenis narkoba masuk dalam kategori khomer karena merusak akal sehat. Dalil tentang larangan khomer. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Dalil lain tentang larangan khomer yang pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 menyebutkan bahwasanya dosa khomer lebih besar daripada manfaatnya. Yang kedua Quran Surat An-Nisa ayat 43 berisi mengenai larangan sholat dalam keadaan mabuk. Yang ketiga Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Pengharaman khomer secara tegas dan final. Bahaya minuman keras bagi pelajar. Yang pertama, kerusakan otak. Konsumsi alkohol di bawah umur meningkatkan resiko kecanduan dan gangguan perkembangan otak.
Pada tahun 2024, 30% pelajar SMA pernah mencoba minuman keras menurut data survei nasional. Yang mana alkohol bisa memicu perilaku berbahaya seperti perkelahian dan kecelakaan lalu lintas. Cara mencegah perkelahian dan penyalahgunaan zat. Yang pertama melalui pendekatan akidah, yang kedua menciptakan lingkungan sehat, dan yang ketiga melakukan kegiatan positif. Narkoba dalam perspektif Islam. Narkoba disamakan dengan khomer karena sama-sama memabukkan dan membahayakan. Hukumnya kias. Definisi narkoba yang berasal dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif yang merupakan zat kimia yang dapat mengubah fungsi otak dan sistem saraf yang menghasilkan perubahan pada persepsi, suasana hati, kesadaran, kognisi, atau perilaku seseorang. Dampak negatifnya bisa merusak akal pikiran, kesehatan, harta benda, dan kepribadian. Jenis-jenis narkoba. Yang pertama narkotika, contoh morfin, putau, ganja, kokain, opium, menyebabkan ketergantungan tinggi. Yang kedua psikotropika, amfetamin, sabu, obat tidur, ais, merusak susunan saraf pusat. Yang ketiga zat adiktif, nikotin dari tembakau, alkohol, stimulan berbahaya. Narkoba menjadi ancaman yang nyata bagi generasi muda, antara lain yang pertama menjadikan kematian, kemudian yang kedua kerusakan otak, dan yang ketiga overdosis dan kecanduan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, mencintai dan mensyukuri hidup. Yang kedua, mengembangkan potensi diri. Yang ketiga, hadapi masalah dengan benar. Jangan lari dari masalah, apalagi dengan menggunakan narkoba. Yang keempat, berani berkata tidak jika ada ajakan teman untuk menggunakan narkoba atau perbuatan haram lainnya. Pencegahan efektif membutuhkan komitmen dan kerjasama semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang mendukung. Peran antara sekolah dengan orang tua menjadi kunci utama keberhasilan dalam program pencegahan. Baik, untuk yang terakhir sebagai pesan penutup, narkoba adalah pintu kehancuran yang merusak akal, kesehatan, harta, dan masa depan. Sebagai muslim, kita wajib menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita semua selalu berada di jalan Allah dan menjadi hamba-Nya yang baik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.